Kalau cerita tentang apa pasaraya itu saya juga belum dapat banyak tuh Pak. Kapan cikal bakalnya? Bapak pernah bikin buku nggak sih Belum, Pak? saya lagi bikin buku sejarah HIPMI dulu. Aha. Baru saya mulai. Oh. Sebagai pendiri HIPMI, yaitu Komunitas Pengusaha Muda Indonesia, Abdul Latif memiliki kemampuan akademi yang sangat baik. Kemampuannya dalam ilmu bisnis menjadikannya kandidat terbaik dalam perekrutan tim perencanaan di Sarinah bersama tim Jepang. Karena dianggap berprestasi, Latif banyak sekali mendapatkan kesempatan beasiswa ke mancanegara untuk mempelajari ilmu bisnis dan tenaga kerja. Dalam studinya, Abdul Latif merancang ide konsep bisnis retail yang ternyata tidak mendapat sambutan. Insting bisnis yang kuat yang didapat dari orang tuanya yang memang adalah pedagang dan juga pejuang, maka pria yang selalu penuh perencanaan ini memutuskan keluar dan mendirikan departemen store-nya sendiri yang diberi nama Pasaraya. Gitu. Tapi ingat tidak ya Bapak awal-awal waktu mendirikan Pasaraya, waktu Bapak mulai di Blok M begitu, apa yang Bapak ingat? Ya, saya ingin memajukan retail business, department store lah waktu itu. Itu bahasa ilmiahnya adalah skill of modern retailing. Itu department store, supermarket, kemudian hypermarket. Ini berkembang terus. Nah, saya kalau rintis. gitu waktu itu bagaimana awalnya tuh? Dapat modal dari mana Pak? Nah, Latif waktu saya mulai mau masuk bisnis, kan kita mau pergi ke bank. Saya membuat aplikasi permohonan ke bank. Semua bank tuh minta jaminan gitu loh. Saya kan nggak punya jaminan gitu. Jaminan saya rumah saya sama mobil saya. Udahlah, saya jual mobil saya aja. Bapak jual mobil? Saya kebetulan waktu sempat training di Jepang kan dulu kan setiap training boleh bawa pulang itu. Saya bawa Mercedes kan 252 S tuh saya jual. Saya modalin buat modal kerja saya. Ingat tidak dijual berapa waktu itu mobilnya? Saya jual tuh saya mengingat kira-kira 600 juta. 600 juta. 600 sudah saya jual rupiah. 600 ribu. 600 juta sih banyak sekali ya Pak zaman dulu ya. Iya, 600 tahun ribu. 80-an 600 ribu. 600 ribu saya jual. Lalu saya menyewa Sarinah lantai 3. Nah, kebetulan Pak Muskita caretaker dia setuju sekali gitu kan. Oke, silakan. Saya bikinlah handicraft. Saya kasih paper sama dia setuju ya silakan sewa. Nah, itulah I'm start develop the handicraft and the cottage. Jadi mulainya tuh dengan modal 600 juta. 600 ribu. 600 ribu dikonfirmasi ulang 600 ribu. Silakan. Oke Pak. Bapak waktu kecil dibesarkan oleh seorang ibu Siti Rahmah ya. Iya. Bapak sudah kehilangan ayah itu pada saat umur 4 tahun. 8 bersaudara begitu. Bagaimana kalau ingat masa kecil bagaimana ibu mendidik seorang Pak Latif menjadi sosok yang demikian? Saya tuh di lingkungan oleh kaum wanita. Dibesarkan oleh ibu, di atas saya kakak ada 5 wanita. 5 perempuan semua ya Pak ya? Okay. Jadi ada 1 wanita dan pria. Ayah saya bilang waktu kecil karena dia di lingkungan wanita, dia takut anaknya tidak jadi jantan deh gitu lah. Jadi saya umur 6 tahun itu TK kelas 1 SD dititipin di kampung. Teman ayah saya waktu dia berjuang. Nah, ayah saya bilang, kamu ini anak laki pertama. Anak saya itu perempuan. Sudah ditunggu-tunggu ya kehadiran Pak ibu Latif saya, ya? makanya ibu saya tuh menyambut saya. Kemudian saya dititipkan oleh teman saya, Tengku Mahmud, di kampung di dekat Ulili ya, di Aceh. Kayak ada pesantren kecil begitu. Tapi kemudian saya tinggal, tapi sekolahnya saya SD, dekat rumah. Jadi saya tiap hari itu tanpa sepatu umur 6 tahun harus jalan 5 km minimum dari Ulili itu. Ke SD. Jalan kaki tiap pagi. Nah, lalu habis sekolah ke rumah ibu saya balik lagi. Jadi saya maraton tuh sampai sekarang gitu kan. Nah, saya tuh satu tempat tidur sama ibu saya. Selalu tidurnya dengan ibu. Nah, ibu saya itu kan karena guru agama dan ketua Asia selalu menceritakan tentang riwayat Rasulullah. Mengapa saya memilih retail bisnis itu? Kenapa? Itu pekerjaannya Rasulullah kata ibu saya. Berdagang dengan menjual barang yang untung yang wajar. Si pembeli merasa bahagia, tidak perlu menipu harga. Kalau dia nggak cocok harga kita dia buat sama yang lain.
dia beli tekstil, dia beli apa, dia pulang bahagia, kemudian kita dapat untung, gitu kan? Filosofinya dari Rasulullah. Rasulullah kata ibu saya. Jadi saya dari kecil, oh gitu, berjualan gitulah ya, berdagang, saudagar. Pasaraya Blok M terbakar. Ya. Apa yang bisa Bapak ingat tentang kebakaran itu? Siapa yang bakar Pasaraya Blok M waktu itu, Pak, menurut Bapak? Saya tidak mau mengira-ngira, tapi itu politik. Oke. Untuk mengalihkan. Bapak dianggap terlibat untuk mendukung gerakan yang dianggap tidak legal oleh Karena waktu pemerintah. itu kan saya lagi populer. Uh, Ya saya anak HMI kan, tentu saya punya kegiatan-kegiatan yang sangat keislaman dong. Saya sama-sama bikin yayasan para Madinah, kemudian saya kebetulan seorang pengusaha, kalau udah untung kita bangun masjid apa segala. Kemudian salah satu, saya pendiri HIPMI, pengurus HIPMI, kemudian si Amir Biki, anak-anak adik-adiknya anak HIPMI, saya bantulah apa segala. Dan itu analisa saya. Oh, okay. Analisa kan bisa benar, bisa tidak kan. Tapi insting saya berbicara karena sangat politik. Oh, okay. Apa hikmah yang Bapak ambil dari kejadian tersebut? Saya begini ya, saya punya kepercayaan, itu yang saya dididik oleh almarhum ibu saya. Saya pernah, waktu kecil saya tanya, Ma kenapa sih saya mesti ditaruh di ulele gitu kan? Kenapa nggak tinggal di rumah sih? Mama nggak sayang sama aku nggak? Aku kan rindu sama mama. Enggak, biar kamu. Bahasa kerennya sekarang, physically strong and mentally strong. Kuat fisik, kuat mental. Gitu. Kemudian ibu tambah lagi. Apa itu? Hidup tuh harus 3, dia bilang. Apa saja? Physically strong, mentally strong, and financially strong. Ya, penting itu ya. Itu supaya hidup bisa bantu. Aha. Kita kan ajaran Islam itu kan yang kuat membantu yang lemah. Jadi dalam hidup saya, I never and don't like discuss the problems. My discussion always the solutions. Saya tidak suka bicara problem, tapi yang kita bicara solusinya. Jadi kita penuh dengan jalan keluar menjadi orang yang kreatif. Gitu. Oke. Dalam hidup setiap orang ada, dalam dagang pasti ada rugi lah. You mikirin rugi, you mampus. Oke. Rugi itu keuntungan yang tertunda. Keuntungan yang tertunda, itulah rugi ya. Definisi baru ala Abdul Latif ya. Oke. Pak Latif, semua anak-anak terjun ke bisnis yang Bapak geluti dari berbagai sektor begitu ya. Kalau gitu apa yang tersisa untuk Pak Latif ya? Pensiun, santai di rumah yang megah ini. Dan rumusan saya kata pensiun itu di kumak kamu saya nggak ada. Tidak ada, oke. Saya harus bekerja terus. Aha. Dan begini ya, beda manusia dengan mesin. Bedanya? Bedanya, mesin makin dipakai makin halus, makin habis, haus. Manusia makin dilatih, makin kuat dia. Itu kebesaran Allah gitu loh. Yang harus kita nikmati. Oke, terus kerja. Terus Kalau kerja. begitu Bapak kerja apa sekarang? Apa yang Bapak, proyek apa yang Bapak miliki sekarang? Ada hobi baru yang saya sudah kerjakan hampir 7 tahun. Apa itu Pak? Hobi baru Bapak? Ntar saya ajak. Kamu Mbok bilang sudah bicara sama bapaknya, saya dikasih tahu bapaknya, saya tanya bapaknya kok kamu setuju gitu, ketawa kita gitu.